Kasur Falcon. Pada komandan, kerugian pertempuran adalah 50.000. Kami sepenuhnya memusnahkan 300.000 pasukan musuh dalam 10 tahun. Bangsa naga dapat dijaga keselamatannya. Demi bangsa naga, demi rumah kita. Mereka membangun garis pertahanan dengan nyawa mereka. Prajurit garda kekaisaran kita, semuanya adalah pahlawan. Komandan, sekarang setelah pertempuran ini usai, pembatasanmu telah dicabut. Kau boleh kembali ke bangsa naga. Hari musuh asing dilenyapkan. Adalah saat aku kembali ke rumah. Tembakan salvo penghormatan. Untuk memberi isyarat. Jiwa-jiwa pahlawan yang kembali ke rumah. Sambutlah jiwa-jiwa pahlawan pulang. Mohon sambut pulangan jiwa-jiwa pahlawan. Bagaimana masalah yang kuminta kau atur? Sedang ditangani. Lapor komandan. 1 tahun yang lalu, bawahan Anda atas nama Xiao Tian menghadiahkan sebuah villa kepada keluarga Su. Sekarang Nyonya dan Nona muda sudah pindah masuk. Selain itu, 5 keluarga besar Provinsi Jieng bermaksud mengadakan perjamuan komandan untuk menyambut Anda. Apa pendapat Anda? 5 keluarga besar. Mari kita bahas nanti. Saat ini, aku hanya ingin menebus kesalahan kepada ibu dan anak itu dengan benar. Juga, masalah kepulanganku lebih awal. Tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Aku takut mengejutkan mereka. Ketika di luar, jangan panggil aku dengan pangkat militerku. Sesuai perintah Anda. Ini adalah hadiah yang Anda minta saya siapkan. Jimat ulat sutra langit tingkat khusus. Senilai 30 juta. Kartu hitam penguasa tertinggi. Diterima secara universal di bangsa naga. Dan cincin pengawal kekaisaran eksklusif Anda. Saya harap Nyonya dan Nona muda akan menyukainya. 6 tahun. Aku akhirnya bisa kembali. Wanita. Berhenti. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Apa kamu percaya aku bisa melumpuhkanmu? Lin Feng. Jangan. Ini satu-satunya kesempatan menyelamatkan Xiao Yun. King El. Aku akan menyelamatkan Xiao Yun. Adik kecilku yang bodoh. Apakah kamu sudah selesai? Jika belum, kakak akan mengajarimu cara bermain. Sampah sukin air ini bisa melayani kami 2 bersaudara. Bisa dianggap pahala yang dikumpulkan oleh leluhurnya. Lin Feng. Baiklah. Kau anjing liar. Berani datang ke keluarga Luoku. Kau berani menentangku. Kakak Qian. Lin Feng. Kau pemerkosa. Berani datang ke keluarga Luoku. Dan kau jalan memperlakukan keluarga Luoku sebagai tempat macam apa? Rumah bordil. Membiarkan kalian sepasang anjing main-main. Kurasa kau benar-benar perlu didisiplinkan. Penjaga. Kurasa dia hanya minta dipukul. Beri dia pukulan yang bagus. Beri dia pelajaran. Ya. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Kau berani memamerkan taringmu. Sudah lupakah kau bagaimana dirimu saat itu? Betapa menyedihkannya kau diusir. Mau memukulku? Ayo. Pukul aku. Lin Feng. Aku ingin lihat. Setelah 6 tahun di penjara, keterampilan apa yang telah kau pelajari? Lin Feng. Jangan. Apakah kau melihat itu? Kau tidak sesadar pelacur bau ini. Jangan khawatir. Jika adik laki-lakiku tidak bisa MMOSINME, nanti aku akan memastikan kau sangat nyaman. Lin Feng, kau punya keberanian yang luar biasa. Kau berani memukul seseorang dari keluarga Luo. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga Luo telah mendapatkan token komandan? Sukinger. Kau jalang murahan. Wangi matriark keluarga Su. Aku menyuruhmu datang dan menemani Tuan Muda Luo. Mengapa kau membawa Lin Feng binatang ini ke sini? Hari ini adalah hari keluarga Luo menerima token. Hanya demi token yang tidak berharga. Kamu mendorong putri kandungmu sendiri ke dalam lubang api, benar begitu? Diam. Lin Feng. Kau bajingan. Tuan Komandan. Bagaimana kau bisa menghujatnya seperti ini? Token tak berharga. Bahkan hari ini, jika kau dan pelacur busuk ini diikat bersama, kalian tidak bisa menukar diri kalian dengan bahkan sudut dari token komandan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau adalah komandan? Keluarga Lu mengantarkan token. Mengirimkan token. Kau pasti sudah gila karena dikurung. Kau harus melihat dirimu baik-baik. Token komandan perak. Totalnya hanya ada 5 buah di Provinsi Jian. Apa kau pikir ada banyak orang sepertimu? Anjing liar di pinggir jalan ini. Tuan Muda Luo,
Mengapa kau membuang-buang kata? Dengan pemerkosa ini, dia hanyalah anjing liar. Jika dia tinggal di sini 1 menit lagi, dia akan mengotori lantai keluarga Luo. Jika kau ingin kabur, baiklah. Kemari anjing liar. Merangkaklah melewati sini. Aku tidak hanya akan mengampuni nyawamu, aku juga akan merekam adegan penuh gairah kita yang akan datang menjadi video pendek, agar kau bisa memuaskan matamu. Apa yang kau lihat jalan? Aku memberitahumu. Jika kau tidak memuaskanku hari ini, tolong buat aku merasa nyaman. Su Xiaoyun bisa lupakan untuk hidup. Keluarga Sumu juga bisa lupakan untuk bangkit lagi. Mengandalkan sampah ini. Setelah mendapatkan token komandan, kurasa kau harus berpikir dengan hati-hati tentang posisi apa nanti yang bisa membuatmu merasa nyaman. Token komandan telah tiba. Di hari sukacita besar untuk putraku. Latihan Hao kepala keluarga lah. Dari mana datangnya binatang ini? Berani membuat masalah di keluarga Luoku. Jadi itu kau. Anjing liar yang dilahirkan ibu tetapi tidak dibesarkan siapapun. Apa yang terjadi? Sukeng sepatu usang ini. Keluarga Luoku dengan enggan menerimanya. Sedangkan Lin Feng pemerkosa itu, dia dianggap apel. Apa kau pikir keluarga Luoku adalah tempat sampah? Atau apakah kau mengatakan, putraku tidak pantas untuknya? Patriark Luo, mohon tenangkan amarah Anda. Bocah Lin Feng ini, dia datang ke sini tanpa izin. Patriark Luo, mengapa mengucapkan kata-kata seperti itu? Su King gadis celaka itu, tidak berbeda dari seorang pelacur di rumah bordil. Membiarkannya melayani Tuan Muda Luoyong. Itu adalah keluarga Su kita. Mendapat manfaat dari kebajikan leluhur. Kami sangat gembira dan tidak bisa lebih bahagia lagi. Kau sampan. Mengapa kau tidak bergegas kemari? Terima kasih Patriark Luo, karena menganugerahkan pernikahan ini kepadamu. Lin Feng sudah membawa kematian bagi orang tuanya. Apakah kau masih ingin mencelakai kami juga? Dengan adanya aku di sini, tidak ada satupun dari kalian hari ini yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Kau bajingan pemerkosa. Izinkan saya mengingatkan Anda. Patriark Luo sudah memperoleh token komandan. Binatang buas, kau masih berani memamerkan taringmu. Apakah kau percaya Tuan Komandan bisa melumpuhkanmu? Aku bilang, aku ada di sini, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Beraninya kau. Kau anjing gelandangan. 6 tahun, kau tidak mempelajari keterampilan apapun. Tetapi kau pasti banyak melatih lidah tajammu. Beraninya kau menghujat Tuan Komandan. Pengawal, serahkan token itu. Dengan hormat menyambut kekuatan ilahi Komandan. Hormatilah kekuatan ilahi komandan. Token Komandan Perang. Dengan ini, di Provinsi Jian, grup Luoku berkuasa penuh. Melihat token komandan, sama seperti melihat komandan itu sendiri. Lin Feng, kau anjing liar berani tidak berlutut. Hanya token perak belaka. Tidak pantas untuk aku berlutut. Baiklah Lin Feng. Kau anjing liar menolak menerima kebaikan. Berani tidak menghormati Tuan Komandan. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Dan usir dia dari keluarga Luoku. Tunggu. Ayah. Membiarkannya pergi begitu saja, terlalu mudah. Keluarga Sumu ingin menghadiri perjamuan komandan. Baiklah. Sekarang biarkan makhluk celaka ini pergi melayani adik laki-lakiku. Jika dia melayaninya dengan baik, aku tidak hanya akan membawamu untuk menghadiri perjamuan komandan. Aku juga akan berbicara di hadapan Tuan Komandan, mengucapkan beberapa kata baik untukmu. Lepaskan aku. Diam. Martabat keluarga Su saat itu. Bukankah itu semua olehmu? Sedikit demi sedikit yang dihancurkan. Mengapa berpura-pura bersikap tertutup? Bahkan jika kau mati hari ini, kau harus membuka mulut lebar-lebar untukku dan layani Tuan Muda Luo dengan baik. Gunakan hidupmu untuk ditukar dengan kualifikasi menghadiri perjamuan komandan. Itu sepadan. Lepaskan aku. Lin Feng, kau anjing gila. Tidakkah kau tahu, ini adalah milik keluarga Su kita. Satu-satunya kesempatan untuk bangkit kembali. Aku bilang, King memiliki dekret. Sebuah dekret. Jika komandan mengeluarkannya, keluarga Su sebuah dekret, maka dia pasti benar-benar buta. Anak jalang mana?
Tuan Pojun, berani tidak menghormati komandan. Pengawal, seret dia keluar. Saya tidak tahu Tuan Pojun telah tiba. Mohon maafkan kegagalan saya untuk menemui Anda lebih awal. Seseorang, anugerahkan dekret itu. Apel, keluarga Su benar-benar punya dekret. Ini adalah token komandan emas tingkat khusus. Emas. Di antara semua token komandan, itu adalah peringkat tertinggi. Mungkinkah Lin Feng benar-benar luar biasa? Sudah kubilang, Lin Feng anak ini menjanjikan untuk benar-benar mendapatkan token komandan emas. Aku sudah bilang sejak lama. Lin Feng berbakti. Kinger mengikutinya. Adalah benar sekali. Tunggu. Komandan telah memberikan instruksi. Dekret ini hanya milik wanita Tuan Lin. Dan tidak ada hubungannya dengan siapapun di keluarga Su. Apel, Apa? Nona Su, mohon terima dekret ini. Aku... Ambil itu. Ini yang pantas kamu dapatkan. Tuanku, saya sudah mengirim seseorang untuk mengawal Nyonya kembali ke keluarga Su. Namun, token komandan emas ini dapat memanggil semua pengawal kekaisaran di Provinsi Jian. Bukankah hadiah ini sedikit terlalu berharga? Aku bilang, wanitaku harus menjadi orang yang paling mulia di seluruh provinsi Jian. Ya. Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang? Mari kita pergi ke sanatorium. Aku perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Yuan. Sesuai perintah Anda. Bangun. Cepat bangun. Bawahan Anda tidak kompeten. Nona Yun diculik. Saya mohon komandan untuk menghukum saya. Halo. Komandan, penyebab penyakit Nona Yun telah diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, penyakit itu sendiri, Nona Yun telah menjalani 3 kali percobaan. Prosedur dalam 2 tahun. Operasi transplantasi sumsum tulang. Dan tak terhitung tes darah rutin. Saya memeriksa penerima manfaatnya. Itu adalah keluarga Lu. Keluarga Lu. Keluarga Lu lagi. Selidiki ini untukku. Siapa yang berani menyakiti putriku? Aku akan mengambil nyawanya. Ya, Berhenti. beraninya kau tidak menghormati Nona. Aku akan membantaimu binatang tua. Kalian semua. Kalian berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku memberitahumu. Kalian beberapa orang sudah mati. Aku memberitahumu. Pengawal-pengawal. Pengawal. Xiao Yun. Xiao Yun sekarang sudah baik-baik saja. Ayah sudah kembali. Ayah akan melindungimu. Paman, ibuku bilang aku tidak punya ayah. Xiao Yun. Paman. Haruskah aku membawamu mencari ibu? Mencoba pergi. Aku membenci. Sialan, jika kau bisa keluar dari pintu ini hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Su Xiaoyun bocah kecil ini. Mengapa dia terlihat begitu akrab? Jadi ternyata bajingan ini yang membesarkannya. Lin Feng. Kau yang melupakan orang. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Dulu kau makan dan minum dari bekal dariku. Sudah kau lupakan semua itu. Hari ini kau sudah sukses. Berani-beraninya membuat onar di rumahku. Tempatmu. Jika aku tidak beruntung saat itu untuk melarikan diri, kamu pasti sudah menjualku sejak lama kan? Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu masih melakukan tindakan keji ini. Kau diam. Kau yang melupakan orang. Bajingan tak tahu terima kasih. Beraninya kau mengkritikku. Jika bukan karena aku saat itu memberimu sesuap makanan, bisakah kau menjadi seperti dirimu yang sekarang? Memaksa putriku untuk transplantasi sumsum tulang. Itu adalah keluarga Luomu lagi kan? Jadi kenapa, kalau memang begitu? Tuan Muda Luo, jangan buang kata-kata untuk sekelompok sampah ini. Ini lahir dari pemerkosaan. Seharusnya sudah menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, serang. Meskipun Su Xiaoyun adalah lahir darimu sampah ini, dia jauh lebih berguna daripada dirimu.
was translated and narrated by M Media. Lin Fan. Kau berani merusak bisnis baik keluarga Luo kami. Tunggu saja. Kau pasti mati. Hai Tuan Muda Luo. Tuan Muda. Bangun. Lin Feng. Tidak. Tuan Lin. Aku memberitahumu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bicaralah. Penyebab kematian ibu Tuan Lin. Apakah itu karena dirimu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Bocah kecil ini. Tidak. Gadis kecil ini. Dibawa ke sini oleh Tuan Muda Luo tadi. Katanya ibunya setuju dan menyuruhku membunuhnya dan menyelesaikannya. Aku tidak tahu apa-apa. Diam. Xiao Yun. Kamu duluan. Pulanglah bersama ayah, oke? Aku ingin kembali ke rumah ibu. Pertama antar Nona pulang. Lalu beritahu Azure Falcon untuk menyelidiki. Karena Luo Chuang ini sudah hidup cukup lama. Aku tidak keberatan. Membuatnya menghilang dari dunia ini. Ya, Tuanku, masalahnya telah diselidiki dan diklarifikasi. Keluarga Sun dari Provinsi Jiang memiliki perusahaan asuransi. Luo Chang bekerja sama dengan tuan muda kedua keluarga Sun, Sun Yuhao, dan menandatangani kontrak yang tidak adil. Berniat menggunakan nyawa Nona Yun untuk ditukar dengan uang asuransi 30 juta. Sungguh keluarga Sun. Kontrak yang tidak adil. Apakah lokasi Luo Chuang sudah ditemukan? Bar mawar merah. minum semuanya. Ayo pergi. Aku ingin melihat bagaimana Luo Chuang berhasil menelan 30 juta ini hari ini. Ya, Ya, tuanku. Tuanku, aku tidak akan berani lagi. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Kejahatannya tidak termaafkan. Lakukan dengan bersih. ya. Sialan. Sungguh nasib buruk. Pria ini merusak bisnis baikku lagi. Tuan Muda Luo, mengapa kau begitu marah? Siapa si bodoh itu yang berani memprovokasimu? Siapa lagi kalau bukan dia? Pria yang dipenjara selama 6 tahun itu. Lin Fan. Pria itu masih hidup. Pria macam itu yang tidak punya uang dan tidak punya pengaruh. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Ayo, kita minum. Si manis kecil. Layani aku dengan baik nanti. Kau tidak akan dilupakan. Tunggu sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku. Aku akan melumpuhkan kaki Lin Fan. Benarkah begitu? Hari ini aku ingin melihat bagaimana kau akan melumpuhkan kakiku. Kau orang gila. Kau berani mengikutiku sampai ke sini. Kau tahu tempat macam apa ini? Kukira itu orang penting. Hanya seekor anjing liar dari 6 tahun lalu. Beraninya kau lari ke wilayah kakakmu dan membuat onar. Mematahkan kakimu itu masih ringan. Jika kau tidaknya sekarang, percaya atau tidak kau tidak akan keluar dari bar ini. Siapa kakakmu? Wu Changxing, dia adalah tiran lokal Provinsi Jiang. Dia pernah bertugas di pengawal kekaisaran. Sebagai pemimpin regu tidak resmi yang ditempatkan di Provinsi Jiang. Takut sekarang. Jika kau ingin hidup, baiklah. Berlutut dan bersujud 3 kali. Aku mungkin masih bisa mengucapkan beberapa kata baik untukmu di depan Kak Wu. Dan membiarkan mayatmu tetap utuh. Percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon dariku, semua bagian di tubuhmu akan terpisah. Panggil mereka. Kau panggil mereka. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan hidupmu. Berani memprovokasi Wu Changsheng. The Kau film was benar-benar tidak tahu translated and dengan siapa kau narrated by berurusan. M Media. Setiap orang di Provinsi Jian, bahkan 5 keluarga besar, harus menunjukkan rasa hormat kepada Kak Wu. Kau seorang kriminal. Pemerkosa? Yang baru keluar dari penjara berani menentang atasanmu. Pria mana? Berani membuat masalah di barku. Wu Changxing pemilik bar. Seseorang. Mereka yang menyinggung Tuan Muda Luo. Semuanya. Kak Wu, kau akhirnya tiba. Pria ini melukai orang-orangku. Dan sekarang dia membuat masalah di wilayahmu. Kak Wu, jangan khawatir. Kau tidak perlu repot-repot. Aku akan mengurusnya. Sialan. Kau sampan. Aku akan melumpuhkanmu. Tuan,
Bajingan ini. Dia gagal mengenali Gunung Tai. Tolong jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Bawahan ini bersalah. Bawahan ini pantas mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Wu Changshen berlutut kepada pria ini, Lin Fan? Siapa sebenarnya dia? Saya tidak bermaksud menyinggung. Aku masih punya hak untuk ditanyakan padanya. Ya, kemarilah. Bicaralah. Sun Yuhao. Di mana dia? Lin Fan. Kau berani. Sun Yuhao tuan muda keluarga Sun. Kak Sun, selamatkan aku. Sudah lama tidak melihat pantat seksi yang membara seperti ini. Ayo, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Sialan, kau terlalu lancang. Kau tahu siapa aku? Menggunakan putriku untuk penipuan asuransi adalah idemu. Biar aku perbaiki. Yang ditandatangani adalah perjanjian, bukan asuransi. Keluarga Su sudah mengumpulkan 30 juta itu. Oleh karena itu, tindakanku mengambil nyawa putrimu adalah pantas dan sah. Pantas dan legal sungguh lelucon. Keluarga Sunmu tidak takut pada pembalasan ilahi. Lin Fan, kau bajingan. Sadarilah posisimu. Kau ini siapa sebenarnya? Seorang pria yang baru keluar dari penjara, berani menggonggong di depanku. 30 juta untuk membeli nyawa menyedihkan putrimu. Aku bermurah hati padanya. Jika bukan karena keluarga Su, hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku di sini? Kukira itu orang penting. Ternyata, kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Su. Pembalasan ilahi. Itu benar-benar menggelikan. Meskipun keluarga Sun bukan salah satu dari 5 keluarga besar di mata sampah tingkat bawah sepertimu, keluarga Sun adalah surga itu sendiri. Apakah The kau film was percaya translated bahwa dalam waktu and setengah jam, narrated by aku M akan membuat Media. keluarga Sunmu benar-benar lenyap dari provinsi Jian? Lin Fan, mengapa kau tidak kensip di genangan air? Dan lihatlah dirimu sendiri. Kau ini siapa sebenarnya? Baiklah. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika tidak ada hasil, setelah setengah jam, tepat di depanmu, aku sendiri yang akan menghancurkan gadis itu sampai mati. Dalam waktu setengah jam, hancurkan keluarga Sun. Kak Sun, mengapa kau membuang-buang kata untuknya? Jika kau bertanya padaku, kirim saja orang ke keluarga Su dan culik gadis itu. Apakah kita perlu merebutnya? Dia hanya bocah kecil. Dengan pamor Tuan Muda Luo. Selama kau muncul, keluarga Su akan dengan patuh menyerahkannya. Itu benar. Keluarga Su jauh lebih masuk akal daripada anjing tak berguna ini, Lin Fan. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Bukan hanya bocah kecil itu, tetapi bahkan Su King sama seperti kamu, menjulurkan pantatnya, memohon padaku untuk memuaskannya. Lin Fan, setengah jam sudah habis. Kenapa aku masih hidup dan sehat? Sudah kubilang sejak lama. Sampah ini hanya omong kosong. Dia tidak punya kemampuan lain. Pengawal, patahkan kaki anjingnya. Biarkan dia tahu siapa aku, orang jahat. Sun Chenghek, kepala keluarga Sun. Kau orang jahat. Apa yang telah kau lakukan? Ayah, kenapa ayah di sini? Perusahaan asuransi keluarga Sun telah diselidiki karena klausul yang tidak adil. Grup Sun ditekan oleh kelompok keuangan terbesar di provinsi Jian. Penindasan keluarga Shang, kekuasaan dilucuti sepenuhnya. Keluarga Sun sudah tamat. Binatang ini, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Mustahil. Ini tidak mungkin. Setengah jam untuk membuat keluarga Shang konglomerat nomor 1 di provinsi Jian khawatir. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lin Feng punya hak? Tuan, saya tidak tahu bagaimana putra saya menyinggung Anda. Tetapi keluarga Sun saya mencapai titik ini hari ini juga tidak mudah. Tidak mudah. Kau makan bakpao darah manusia. Beraninya kau mengatakan itu tidak mudah bagimu. Saat ini, kebetulan itu adalah putriku. Tetapi jika itu adalah anak,
dari keluarga biasa sebagai The gantinya. film was Apakah kau masih translated akan and memiliki narrated by bahkan M sepotong Media. belas kasihan? Lin Feng, tidak. Tuan Lin. Saya mohon saya salah. Kami salah. Tolong saya mohon Anda berbelas kasih. Ampuni kami. Itu Lu Chuang. Lu Chuang yang menginstruksikan saya melakukan ini. Itu memang keluarga Lu. Lu Chuang. Kau bajingan. Kenapa kau tidak datang ke sini untuk berlutut? Berlutut. Sun Changhe kau sialan. Apakah kau buta? Aku adalah anggota keluarga Luo. Jika Lin Feng itu berani menyentuhku, Aku memberitahumu. Aku melumpuhkan keempat anggota tubuhmu hari ini. Membiarkanmu hidup adalang agar kau bisa menyaksikan sendiri. Keluarga Lu yang kau yakini tak terkalahkan. Di mataku. Lebih buruk daripada semut. Aku serahkan dia padamu. Sesuai perintahmu, Tuan Lin. siapa? Sebenarnya dia. Saya hanya bisa memberitahu Anda ini. Anda telah menyinggung orang yang paling tidak termaafkan untuk disinggung di dunia ini. Keluarga Sun sudah tamat. Keluarga Luo juga tamat. Lin Feng, King El. terima kasih telah membawa Xiao Yun kembali. Xiao Yun adalah putriku. Sudah sepantasnya aku merawatnya. Maafkan aku Lin Feng. Aku menyembunyikan keberadaanmu. Tidak apa-apa. Aku akan membiarkan Xiao Yun perlahan menerimaku. Wanita tak tahu malu. Dengan pria mana kau berbicara di telepon sekarang? Belum puas kau mencelakai keluarga suku. Belum cukup menderita. Sampah keluarga Su. Mulai hari ini dan seterusnya. Grup Su tidak punya tempat untukmu. Mama, jangan sakiti mamaku. King El. Hei King El. Ayo pergi. Ke keluarga Su. Ya, Su King El, Su Bunlong patriark tua keluarga Su. dikeluarkan dari grup Su. Tidak diizinkan masuk grup Su lagi. Tio yang baru adalah Su Zui. Kakek. Kenapa? Kenapa? Berdasarkan fakta bahwa aku mengamankan untuk keluarga Su. Kontrak 20 juta. Tetapi kalian berdua hanya membawa aib bagi keluarga Su. jika buka, karena kau melahirkan bocah ini. Bagaimana mungkin keluarga Su kita berakhir dengan hutang 30 juta? Keluarga Su kita hancur karena kalian bertiga. Berhenti. Lin Feng, cepat. Cepat bawa Xiao Yun pergi. Baiklah kau binatang buas. Kau berani datang ke keluarga suku. Penjaga, tangkap dia. Jangan sakiti papaku. Ayah, kau bocah kecil. Kau cukup pandai membaca situasi. Sayang sekali, ayah yang kau akui adalah seorang pemerkosa yang tidak kompeten. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Lin Feng, aku sarankan kau mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Kau berani melukai tuan muda Luo. Apa kau pikir kau masih punya nyawa untuk keluar dari provinsi Jieng? Lu Chuang memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Lebih buruk daripada babi dan anjing. Dan melukai putriku. Mengapa aku tidak boleh memukulnya? Ini bukan tempatmu untuk bertindak liar. Nyawa putrimu bisa ditukar dengan 30 juta. Itu adalah berkah yang dikumpulkan oleh leluhur keluarga Su kita. Jangan lupakan bocah ini. Masih menyandang nama keluarga Su. Pecat Su King El, dari semua posisi di dalam grup Su, keputusanku sudah final. Ayah, seharusnya ayah melakukan ini sejak lama. Zue, benar-benar mengamankan untuk keluarga Su kita. Sebuah yang ditandatangani. Kontrak besar 20 juta. Kau makhluk memalukan. Memecatmu itu sudah lunak. Kau harus dibuat bersama dengan The bocah film was ini. translated Diusir dari and keluarga Su. narrated by Hanya M demi 20 Media. juta. Kau bisa mencampakkan putri kandungmu sendiri. Dan mengabaikan nyawa Xiao Yun. Diam. Bukan tempatmu untuk menuding dan mengkritik. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin keluarga suku berakhir menanggung utang 30 juta? Kau ingin Sukinger wanita ini untuk tetap tinggal. Baiklah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kontrak ini, jika kau punya kemampuan untuk menandatanganinya, aku akan dengan senang hati menyerahkan posisiku kepada Sukinger. Tentu saja, kakekku adalah saksiku. Itu kesepakatan. Tetapi jika sebelum aku kembali, salah satu dari kalian berani menyentuh ibu dan anak itu, aku pasti akan. Zue RJ Kalin Fan. Benar-benar. Ayah harap tenang. Penandatangan kontrak ini
adalah konglomerat terkemuka di Provinsi Jiang. Grup Jiang, anjing gila Lin Feng itu. Saya kira dia bahkan tak bisa melewati gerbang grup. Saya tidak bisa masuk. Keluarga Xiang itu, meskipun mereka adalah raksasa, tetapi bahkan keluarga Su kita tidak mampu bergol dengan mereka. Lin Feng itu, hal macam apa dia? Su benar. Biarkan orang seperti anjing ini melihat dunia itu bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu batas kemampuannya sendiri. Fondasi 100 tahun keluarga Su kita sedang dihancurkan oleh ketiga anjing ini. Tapi untungnya kita punya Zuier. Dengan Zuer di keluarga Su, lupakan tentang naik menjadi salah satu dari 5 keluarga besar. Dalam 10 tahun lagi, seluruh Provinsi Jiang, selain Tuan Komandan, kita tidak akan takut pada siapapun. Halo. Aku butuh kau mengurus sesuatu. Shang Hao dari keluarga Shang bersedia melewati api dan air demi Tuan Komandan yang terhormat. Mama, aku lapar sekali. Xiao Yun, kita tunggu ayah kembali. Baru kita makan bersama, oke? Kembali. Apakah kamu pikir anjing gila Lin Feng itu masih punya muka untuk kembali? Sukinger, sebaiknya aku memberitahumu bahwa kontrak itu bernilai 80 juta. Apakah kamu pikir anggota keluarga Xiang semuanya tidak punya otak sepertimu? Makan, makan, makan. Yang kau tahu hanya makan. Untuk membesarkan bocahmu ini, kita menghabiskan begitu banyak uang yang terbuang belum lagi. Pada akhirnya kita masih kehilangan 30 juta. Uang ini tidak bisa dibayar kembali. Tapi ku dengar, orang-orang dari keluarga Luo cukup menghargai bocah ini. Bagaimana kalau The film was translated and narrated by M Media. Kontrak ini, aku sudah menandatanganinya. Apa? Lin Feng, apa kau pikir kami semua bodoh? Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Seperti apa penampilanmu? Eksistensi macam apa keluarga Sang itu? Bagaimana mereka bisa mengontrakmu seorang terpidana 6 tahun karena pemerkosaan? Kurasa, kau hanya membawa kontrak palsu. Kau hanya datang ke sini untuk menipu 2 jalang ini dan pergi, bukan? Apakah itu asli atau palsu akan diketahui sekilas. Apa? Ditandatangani secara pribadi oleh Shanghai CEO Group Chen. Bawa ke sini, biar ku lihat. Bahkan ada stempel baja di atasnya. Ini nyata. Tidak mungkin. Ini adalah kontrak 80 juta. Hak apa yang dimiliki Lin Feng sepertimu? Karena kontrak sudah ditandatangani, maka kalian semua harus memenuhi janji kalian. Kakek, fakta keluarga Su menandatangani kontrak dengan keluarga Xiang adalah berkah bagi keluarga Su kita. Saya pikir, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Hebat. Su Zui menandatangani kesepakatan besar untuk keluarga Su kita. Hari ini, kita harus mengadakan perjamuan besar untuk merayakan jasa pelayan berjasa keluarga Su kita. Dasar orang tua bodoh. Apa kau tidak punya rasa malu? Diam, Lin Feng. Urusan keluarga suku. Kapan giliranmu untuk ikut campur? Keluarga yang menandatangani kontrak ini adalah memberi kehormatan kepada keluarga Su kita. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengklaim jasa dan meminta imbalan di sini? Lin Feng, kamu ingat ini baik-baik. Kemanapun kamu pergi, kamu hanyalah anjing keluarga suku. Kamu seharusnya merasa terhormat dengan ini. Tanpa penundaan lebih lanjut, cepat ikuti aku ke perusahaan Sam. Aku ingin berterima kasih secara langsung kepada Tuan Sam Hao. Lin Feng, aku minta maaf. King L, kontrak ini ditandatangani untukmu. Selain dirimu, tak seorang pun boleh berniat mendapatkannya. Mama, aku lapar sekali. Hari ini tanggal 6 Mei. Kau berjanji pada Xiao Yun, kamu akan membawaku makan kue. Hari ini ulang tahun Xiao Yun. Xiao Yun adalah anak yang baik. Ayah akan membawamu. Ya, Ayo pergi. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Su kita
Dalam masa hidupku, akan dapat menjalin hubungan dengan raksasa seperti keluarga Shang. Sebuah hubungan telah terbentuk. Lakukan dengan baik. Perjamuan komandan sudah dekat. Mulai sekarang keluarga Su mengandalkanmu. Kakek mohon yakinlah. Tuan Komandan, tidak akan luput dari genggamanku. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Berhenti. Apakah Anda punya undangan? The film was Tolong beritahu translated mereka. and narrated Keluarga by Su kami M-Media. dan Tuan Xiang Hao baru saja menyelesaikan kontrak. Kami datang ke sini kali ini. Tuan Xiang Hao telah memberikan perintah. Tak seorang pun dari keluarga Su boleh terlihat. Kau penjaga gerbang bau. Apakah kau buta? Jika kau menunda kerjasama antara aku dan Tuan Xiang Hao, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Siapa yang berani lancar? Xiang Hao CL dari grup Xiang. Tuan Xiang Hao, saya Zuer. Kami baru saja menyelesaikan kontrak. Cepat-cepat. Tolong biarkan Tuan Sam Hao meninjau kontraknya. Ayo, ayo, ayo. Tuan Xiang Hao, benar-benar pria dengan penampilan yang luar biasa. Kamu dan Zuer kita benar-benar dikirim dari surga. Sepasang kekasih. Ibu, Maaf, kontrak ini hanya berlaku setelah bertemu langsung dengan Tuan Lin. Akan berlaku. Apel, Tuan Xiang Hao, tolong berhenti bercanda. Lin Feng, bagaimana dia layak? Tuan Sang Hao, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Lin Feng, dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Su kami. Bajingan tua, jaga ucapanmu. Ucapkan satu kata lagi. Dan lihat, apakah aku tidak akan mengambil nyawamu. Tuan Xiang Hao, saya tunangan Lin Feng. Sudah kukatakan, hanya setelah bertemu Tuan Lin, kontrak akan berlaku. Kalau tidak, ini hanyalah selembar kertas bekas. Enyahlah. Ayah, Ayah, cepatlah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. sangat menjengkelkan Tuan Muda Luo. Saya benar-benar tidak punya pikiran untuk melakukan ini sekarang. Bukankah itu hanya komandan? Jangan khawatir, aku punya cara. Benarkah? Tentu saja itu benar. Tapi kau jalan kecil. Bagaimana kau akan mengganti rugiku? Malam ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tuan Muda Luo, kamu benar-benar semakin menakjubkan. Luar biasa. Aku punya sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Hanya memikirkan tunangan Lin Feng yang bahkan belum. Dia lain. Membuatku bersemangat. Tuan Muda Luo, suatu hari, saya akan mengirim Sukingar Jalang itu ke tempat tidurmu juga. Jalan kecil. Kau benar-benar menggoda. Namun, aku menyukainya. Aku akhirnya bisa makan kue kecil. Kue di kantor penjualan hari ini, gratis untuk dimakan. Saat kau tidak ada, aku sering membawa Xiao Yun ke sini untuk makan. King L. Ini, Komandan akan segera tiba. Aku ingin pindah dan tinggal bersama Xiao Yun. kalau begitu aku akan memberimu sebuah apartemen. Tidak perlu. Xiao Yun lari lebih pelan. Beritahu Sang Hao bahwa aku berada di salah satu toko afiliasinya. Suruh dia memilih dan mengirimkan set yang paling mahal. Dari toko perhiasan aku ingin merayakan ulang tahun putriku. Pelan-pelan. Xiao Yun, apakah kau terluka? Dua pengemis bau dari keluarga Su ini datang lagi ke sini untuk menumpang makan dan minum. Kalian berdua pembawa sial. Hari ini adalah Xiang Yang, upacara serah terima manajer umum Xiang. Jika kalian mengotori lantai, apakah kalian akan bertanggung jawab? Sekarang keluar. Aku di sini untuk melihat apartemen. Melihat apartemen. Berani-beraninya kau dasar sampah yang diusir oleh keluarga Su. Berpikir kamu mampu membeli tempat di sini. Mengapa kamu tidak kencing di tanah dan lihat seperti apa penampilanmu? Usir mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani. Benar-benar jalang bau dipasangkan dengan anjing liar. Lin Feng, lihat penampilanmu yang menyedihkan tak punya uang. Disinilah tempatmu. Binatang buas yang baru bebas dari penjara. Beraninya kamu datang ke sini dan membuat masalah. Hei Lin Feng, lupakan saja. Ayo pergi. Kau pergi lihat rumah itu dulu. Serahkan sisanya padaku. Tuan, ini adalah kantor penjualan villa, bukan agen perumahan bekas. Sekarang cepat pergi dan minggir. Keamanan. Ini, apakah itu cukup? Apa? Kartu hitam tertinggi. Dikeluarkan secara global. Kartu hitam dengan 3 salinan di dunia. Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Tuan yang terhormat, pusat kami baru saja mendaftarkan unit baru. Sebuah villa 80 juta. Saya yakin hanya itu yang layak untuk Anda. 80 juta. Itu terlalu mahal Lin Feng. Jangan khawatir. Ayo pergi. Bawa kami untuk melihatnya. Kartu palsu. Chen Yun putri sulung keluarga Chen.
Dan kamu berani memamerkannya di depan umum. Aku tahu bajingan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan kartu hitam tertinggi. JT itu palsu. Asli atau palsu? Kita akan tahu jika kita menggeseknya. Aku membencimu. Lin Feng. Kau ini apa? Sang yang tuan muda kedua keluarga Xiang. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Rumah ini adalah yang kuberikan pada Yun E untuk bertemu, Tuan Komandan. Tepat sekali. 2 anjing liar yang datang setiap bulan untuk menumpang makan. Cepat dan enyah. Jangan menajiskan tanah yang penuh berkah ini. Kau. Tapi karena kakak sedang senang hari ini, anjing liar Lin Feng itu boleh tidur dengannya. Putra idiot keluarga Luo bisa tidur dengannya. Kenapa aku tidak bisa? Tepat sekali. Shukinger, mengapa kamu berpura-pura menjadi berbudi luhur? Manajer yang menyukaimu. Harus dianggap bahwa leluhur keluarga Sumu telah mengumpulkan kebajikan besar. Kau ingin membeli rumah kan? Baiklah. Jika kau hari ini tidur denganku semalam, rumah ini akan kuberikan padamu secara gratis. Lihatlah sampah ini, berperilaku seperti pelacur tapi berpura-pura suci. Bukankah kamu hanya sepotong sampah yang mencari uang sambil berbaring? Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan segera merobek mulutmu. Lin Feng, kamu punya nyali besar. Kamu anjing liar, berani membuat masalah di wilayah Jiang. Manajer Jiang, anjing liar itu memukulku. Binatang, kau mencari mati. Kau adalah anggota keluarga Xiang. Aku mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tokomu segera. Kamu anjing, apakah kamu tidak takut terlalu banyak membual? Jiang yang tidak lain adalah Tuan Xiang Hao, adik kandung, berani menyinggungnya. Berapa banyak nyawa yang dimiliki Lin Fengmu? Xiao Yun, jangan takut. Papa akan makan. Ayah tidak akan makan. Hari ini adalah ulang tahun Xiao Yun. Ayah menyiapkan kejutan untuk Xiao Yun. Kejutan. 6 tahun pasti telah membuatmu anjing ini menjadi bodoh karena dikurung. Seekor anjing liar yang baru keluar dari penjara. Berapa banyak uang yang mungkin bisa dia keluarkan? Dia membesarkan putrinya seperti pengemis. Muka apa yang dimiliki Lin Fengmu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kau berikan hari ini. Tuan Xiang Hao mempersembahkan kepada Nona Yon 1 buah lapis lazuli hati samudra. Apa? Apel. Bernilai 200 juta. Lapis lazuli hati samudra. Harta karun toko perhiasan Jiang. Bagaimana mungkin kakak memberikan harta karun seperti itu padanya? Xiao Yun, apakah kamu menyukainya? Aku suka. Aku menyukainya. Aku benar-benar menyukainya. Kakak Jiang Yang, aku sangat memujamu. Saya sarankan Anda segera menyerahkannya kepada saya. Ini adalah hadiah yang saya berikan kepada putri saya. Memberikannya kepada putrimu. Apakah dia pantas? Apa kau benar-benar berpikir harta leluhur keluarga Xiangku adalah sesuatu yang bisa pelacur Suking A itu berikan begitu saja? Jika aku ingin memberikannya, tentu saja akan kuberikan pada orang yang paling kucintai. Kau makhluk tak tahu malu. Dan kau ingin merobohkan tempat ini. Penjaga, bawa ketiga orang ini dan usir mereka. Bajingan kecil itu suka makan. Kalau begitu biarkan dia berendam di tangki septik selama sebulan. Lin Feng anjing ini, patahkan semua anggota tubuhnya dan serahkan ke kakakku. Sedangkan untuk Suking Er, ikat dia dan bawa dia ke tempat tidurku. Aku senang melatih mereka yang bertulang keras. Tuan Xiang Hao telah tiba. Kakak. Tuan Xiang Hao, terima kasih telah memberiku ini. Barang Kiji, The film was kalung ini juga untuk kau kenakan. and narrated by M. Pengawal. Media. Patahkan kedua kakinya. Kakak, apa yang kau lakukan? Aku adalah adik kandungmu. Kau menyinggung orang yang tak seharusnya. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku datang ke sini di bawah perintah untuk mempersembahkan hadiah kepada Nona Xiao Yun. Apel, Apa? Itu kotor. mengerti? Pergi ke toko perhiasan dan bawakan satu lagi yang lebih mahal. Tuanku, ini sudah yang paling mahal. Kalau begitu bawa semuanya ke sini. Selain itu, bawa Chen Yun si keras kepala ini. Lempar dia ke tangki septik. Xiang yang menangani masalah dengan buruk. Mulai hari ini, real estate Xiang ditutup. Pengawal, ratakan dengan tanah. Tidak, kakak. Aku mohon padamu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Jangan lakukan ini. Aku bukan orang yang seharusnya kau mohon. Kau seharusnya bersyukur, karena aku datang cukup awal. Kalau tidak, bahkan jika aku mengorbankan nyawaku sendiri, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuanku, batas waktu untuk perjamuan komandan telah tiba. Haruskah berita kepulangan Anda diberitahukan kepada keluarga-keluarga besar? Tidak perlu. Perjamuan komandan ini adalah sebuah kesempatan. Kematian ibu saya saat itu. Dan siapa lagi yang mengincar?
Hati Xiao Yun. Saya ingin secara pribadi menyeret mereka keluar, satu persatu. Tanpa perintah saya. Jangan sampai musuh waspada. Ya tuanku. Ya tuanku. Ada satu hal lagi. Bicaralah. Dalam beberapa hari terakhir, grup Su di bawah kepemimpinan Suzu sedang berkembang pesat, sudah memiliki kekuatan untuk menantang 5 keluarga besar. Suzui, dari mana dia mendapatkan kemampuan ini? Ayo pergi. Temani saya ke kediaman keluarga Su. Luo Qiangkou seperti binatang. Diam. Jika kau mengucapkan satu kata omong kosong lagi, aku akan memelintir kepalamu terlebih dahulu. Aku masih bisa menyelesaikannya dengan cara yang sama. Kau sudah kelaparan selama 6 tahun. Kenapa kau berakting di depanku? Bukankah kau bermimpi setiap malam tentang pria mana yang menunggangimu? Hari ini aku akan memenuhi impianmu. Kau pelacur tak tahu malu. Aku tantang kau untuk terus berpura-pura. Kau pikir hanya karena keluarga Su sekarang melonjak ke tingkat yang tinggi, aku tidak akan berani menyentuhmu. Berteriaklah untukku. Aku akan memposting ini secara daring nanti. Biarkan seluruh dunia melihat wanita Lin Feng dan bagaimana dia melayaniku. Buka mulutmu untukku. Kau anjing liar. Hidungmu memang tajam. Tapi kau datang tepat pada waktunya. Tepat di depanmu. Aku akan meniduri wanitamu. Sungguh mendebarkan. Pertama bawa King Er ke rumah sakit. Kau ingin membawanya pergi. Bermimpi saja. Hari ini Su King Er tidak akan pergi sampai dia melayaniku dengan baik. Tidak ada yang boleh pergi. Lu Qian, saya akan mengingatkan Anda tentang satu hal. Su King Er. Dia adalah anggota keluarga Su. Lin Feng, The film was translated kau mencoba and menekanku dengan narrated keluarga by Su. M-Media. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak lebih dari seekor anjing keluarga Su. Keberhasilan keluarga Su hari ini, bukankah semuanya berkat ede-edeku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Su King Er adalah hadiah yang diberikan keluarga Su kepadaku. Selesaikan dengan cepat, agar aku bisa segera menghadiri perjamuan komandan. Tanpa perintah saya. Anda pikir Anda bisa melangkah masuk ke dalamnya? Pintu masuk ke perjamuan komandan. Apel. Perintahmu. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu masuk keluarga Su. Kamu sekarang seekor anjing. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Perjamuan komandan ini telah sepenuhnya dipercayakan kepada keluarga Su. Jangan pikir karena kamu masuk keluarga Su, kamu adalah anjingnya. Tangkap dia. Saya akan melakukannya. Sampan. Kamu tamat. Tunggu sampai Suzyu bertemu dengan komandan. Kamu jangan berharap bisa meninggalkan provinsi Jiang hidup-hidup. Di mana perjamuan komandan? Hotel Lidu. Anda bawa King Er ke rumah sakit dulu. Saya akan pergi dan menemuinya secara pribadi. Merupakan kehormatan besar untuk mewakili keluarga Su dan 5 keluarga besar dalam menyelenggarakan perjamuan ini. Mulai sekarang, kita pasti akan berada di bawah perlindungan Tuan Komandan. Berbagi kekayaan dan kemakmuran bersama. Susue benar-benar memiliki kemampuan untuk memungkinkan keluarga Su membangun pijakan kuat di provinsi Jiang dalam beberapa hari. Dengan bakat seperti itu di keluarga Su, mereka pasti akan melesat cepat di masa depan. Kepala keluarga Su, selamat. Mendorong putri Anda sendiri ke dalam lubang api. Apakah kemuliaan yang didapat layak untuk dipamerkan? Dari mana datangnya anjing liar ini? Mengoceh omong kosong di perjamuan komandan tanpa token komandan. Beraninya kau memasuki pintu ini. Itu adalah penghinaan terhadap kekuatan ilahi Tuan Komandan. Pengawal, usir dia keluar. Apakah keluarga Su Anda bahkan memiliki kualifikasi? Diam. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mempertanyakan keluarga Su kami? Token komandan yang dipegang oleh keluarga suku secara pribadi dihadiahkan oleh komandan, itu adalah token komandan emas. Seperti yang diharapkan, token komandan milik King Er dicuri oleh keluarga Anda. Dicuri. Komandan pernah menganugerahkan token itu, menghadiahkannya kepada istrimu Lin Feng. Zuer memegang token. Wajar saja. Itu benar. Saya adalah tunangan dari anjing gila itu Lin Feng, dan saya secara pribadi menyaksikan bagaimana anjing gila ini berkumpul secara pribadi dengan kakak perempuanku yang tercela, bercampur secara pribadi. Justru karena 2 anjing gila ini, reputasi keluarga Su kita telah hancur total.
Obat dari waktu itu benar-benar diberikan oleh Anda. Jadi kenapa, kalau memang begitu, kamu tidak bisa mengendalikan benda di celanamu itu? The film was translated Siapa yang harus disalahkan? and narrated Sayang by sekali M bagi Media. Zue, yang hidup seperti janda selama 6 tahun karenamu. Karena kedua orang tua ada di sini hari ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk melamar Nona Zue. Luar biasa, luar biasa. Tuan muda Luwanggun dan halus. Seorang pria dengan bakat luar biasa. Dia jauh lebih baik daripada Lin Feng si binatang ini. Saya setuju. Aku juga setuju. Hari ini, mari kita berdasarkan kemuliaan Tuan Komandan. Aku mengumumkan bahwa keluarga Su dan keluarga Luo kita akan bersatu selamanya. Luo Qian, mulai sekarang Su Zhu dan Su Xiaoyan dipercayakan kepadamu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kau ini siapa? Keluarga Su kami. Karena kau si binatang ini. Stigma sebagai pemerkosa telah ditanggung sampai sekarang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk tidak setuju? Zuerku memiliki nasib yang pahit karena dirimu. Dia menyia-nyiakan tanpa perlu. Waktu 6 tahun. Lin Feng, kau pemerkosa. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Su Xiaoyun adalah putri saya. Mengapa dia harus diserahkan kepadanya? Kenapa? Hanya karena kelahirannya. Aku menyumbang separuh usaha. Aku melihat sendiri. Jalang itu Su King El. Betapa senangnya dia berteriak. Apel, sekarang kamu ingin bertingkah seperti wanita berbudi luhur. Dasar jalang bau. Mengapa membuang kata-kata untuk sampah ini? Semua orang yang menghadiri perjamuan komandan adalah kerabat atau teman berpangkat tinggi dan berpengaruh. Bajingan ini tidak punya hak untuk berdiri di sini. Tepat sekali. Cepat usir dia keluar. Menjijikkan. Saya tidak punya hak. Jika bukan karena saya, bisakah keluarga Su Anda mencapai status yang dimilikinya hari ini? Beraninya kau. Fondasi 100 tahun keluarga suku. Seharusnya sudah melambung tinggi. Jika bukan karenamu, menanggung stigma itu beberapa tahun lalu. Keluarga Su kita seharusnya sudah lama menjadi kepala 5 keluarga besar. Apakah kamu benar-benar berpikir hadiah dari token komandan adalah karena kamu? Coba berkaca pada dirimu sendiri. Kamu pemerkosa yang baru keluar dari penjara. Pemerkosa yang dibebaskan. Apakah kamu layak mendapatkan penghargaan dari Tuan Komandan? Seekor anjing liar di pinggir jalan. Jika bukan karena saat itu, kepala keluarga Luo menyelamatkan nyawamu dan ibumu. Kamu Lin Feng. Apakah kamu punya hak untuk berdiri di sini? Kematian ibu saya saat itu. Apakah itu berhubungan dengan keluarga Lu Anda? Mau tahu? Berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Jika suasana hatiku sedang baik, aku akan memberitahumu. Jika kau harus berlutut, maka berlututlah. Kepada keluarga Lu. Kepada keluarga Su. Mohon ampun. Kepada Tuan Komandan. Tebus kesalahan. Menerobos masuk ke perjamuan komandan. Itu adalah pelanggaran berat. Jika pada saat itu, Tuan Komandan meminta pertanggungjawaban kita, Bajingan, apakah kau berniat merusak perjamuan ini? Tuan Komandan akan segera tiba. Lin Feng, jika kamu tahu yang terbaik untukmu, cepatlah bersujud dan keluar. Sepertinya perjamuan komandan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Datang segera ke Hotel Lido. Apa? Batalkan perjamuan komandan. Lin Feng, apakah obat yang kuberikan padamu saat itu membuatmu kehilangan akal sehat? Seseorang yang tidak tahu akan benar-benar percaya bahwa kamu adalah Tuan Komandan itu sendiri. Lin Feng, sadarilah tempatmu. Kau hanyalah anjing keluarga Su. Dulu kau begitu, dan sekarang sama saja. Jika kau berani mengucapkan satu kata omong kosong lagi, maka bersiaplah agar Su Xiaoyun, si jalang murahan itu, yang mengumpulkan mayatnya. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyentuh putri saya pasti akan memusnahkan keluarga Su Anda. Kau binatang. Keluarga Su kami membesarkan dan menyediakan untukmu. Namun kau benar-benar mengucapkan kata-kata pengkhianatan. Kalpo. Kamu telah memberontak. Hari ini aku akan bertindak atas nama Tuan Komandan untuk menghukum anjing gila yang menumbangkan otoritas ini. Pengawal, patahkan kaki Lin Feng untukku. Seret dia ke pintu masuk untuk menunggu penghakiman Tuan Komandan. Ya, Tuan Lidong telah tiba. Lidong bawahan Jenderal Pojo. Ini benar-benar kasus air bah yang menyapu kuil Raja Naga. Cepat berikan Lin Feng tempat duduk.
Berikan tempat duduk. Bukankah sudah kukatakan? Lin Feng adalah kebanggaan sejati keluarga Sukita. Tangkap dia. Seekor anjing belaka. Berani memerintah pengawal kekaisaranku. Melihat token komandan. Sama seperti melihat komandan itu sendiri. Token komandan emas dapat memerintahkan semua pengawal kekaisaran di Provinsi Jieng. Kalian semua berlutut. Komandan kamp luar bersedia melayani Nona Susur dengan kesetiaan seekor anjing dan kuda. Kau memalukan. Sepertinya kamp luar pengawal kekaisaran. Tidak perlu ada lagi. Dengan adanya perintah militer, kamu benar-benar berani menghujat kekuatan ilahi komandan. Kamu anjing. Mengapa kamu tidak berlutut? Apakah Anda layak? Saya bilang. Perjamuan komandan ini lebih baik dibatalkan. Kau Lin Feng yang kurang ajar. Kau berani berbicara keras bahkan saat menghadapi kematian. The film was Bahkan jika Tuan translated Komandan and narrated by datang ke sini M-Media. secara pribadi hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu ini apa? Apakah kamu layak untuk menginstruksiku mengenai hal-hal yang menyangkut pengawal kekaisaran? Pengawal, tangkap dia. Sesuai perintah. Saya ingin melihat siapa yang berani. Tuan Pojun telah tiba. Tuan Pojun, mengapa Anda datang? Dasar binatang. Kamu masih berani menumbangkan otoritas. Prajurit. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Tuanku jangan. Tidak. Tuan Suzu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Berhenti di situ. Saya memiliki token komandan emas. Saya perintahkan kamu. Hanya token komandan emas belaka. Berani memerintahku. Ucapkan satu kata lagi. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Tuan Pojun, ada apa Anda datang ke sini? Dengarkan baik-baik kalian semua. Tuan Komandan telah memberikan perintah. Perjamuan Komandan dibatalkan. Kau tidak boleh. Kau tidak boleh. Tuan Pojun, 5 keluarga besar kami terhadap komandan benar-benar setia. Bagaimana kau bisa hanya mengatakan itu dibatalkan dan membatalkannya begitu saja? Ya Tuan Pojun, karena perjamuan Komandan, kami sudah menghabiskan dana 300 juta. Jika Anda bilang dibatalkan sekarang, diam. Anda tidak punya hak untuk bicara sekarang. Tuan Lin, tolong simpan ini baik-baik. Sudah berakhir. Lin Feng mendapatkan token komandan. Dia pasti akan berurusan dengan keluarga Luo kita. Tuan Pojun, Anda harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Untuk berurusan dengan keluarga Lu Anda, saya bahkan tidak membutuhkan token komandan. Lu Qian, bukankah Anda ingin berurusan dengan saya? Saya akan memberi Anda 7 hari. Jika Anda gagal melakukannya, aku akan mempersembahkan kepalamu ke surga. Kau, aula jiwa sunyi. Efisiensinya benar-benar cepat. Ayo, minum. Tuan Muda Long, Anda bercanda. Selama dana tersedia, apapun bisa dilakukan. Ini pembunuh nomor 1 aula jiwa sunyi. Selama uangnya tersedia, apapun bisa dilakukan. Melakukannya tepat di depan Su Xiaoyun. Tuan Muda Luo, selera Anda cukup ekstrem. Tidak ada yang bisa kita lakukan pada wanita keji itu. Su King A melakukannya di depan putrinya. Sama bagusnya. Nanti pastikan kau berteriak untukku. Teriak apa? Berteriak saja. Tuan Muda Luo luar biasa. Aku Su King A. Hanyalah seekor anjing kecil. Bajingan Lin Feng itu hanyalah sepotong sampah. Tuan Muda Luo benar-benar mesum. Bocah kecil ini, kau telah merusak suasana hatiku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tuan Muda Luo, mengapa Anda memperhatikannya? Bukankah Anda justru menikmati selera seperti ini? Benar. Tunggu sampai aku selesai bersenang-senang. Lalu aku akan membereskanmu dengan benar. Beraninya kau menyinggung keluarga Luoku. Aku akan memastikan garis keturunan Lin Feng berakhir. Lu Qian, kau punya keberanian yang luar biasa. Kau anjing liar. Hidungmu cukup tajam. Kau pelacur bau. Apel, mencoba merusak kesenanganku lagi. Kenapa kau tidak datang dan menemaniku? Sampah. Ayah, Xiaoyun, jangan takut. Ayah akan membawamu pulang sekarang juga. Kau, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Jika kau berhasil keluar dari pintu ini hari ini, aku Luo yang akan mengambil nama keluargamu. Aku lupa memperkenalkanmu. Pembunuh nomor 1 dari Aula Jiwa Sunyi. Mati oleh pedangnya. Juga merupakan kehormatanmu. Aku akan menangani ini sendiri. Untuk apa kalian berdiri di sana? Siapapun yang membawakan kepalanya padaku, jatuhkan dia untukku.
Aku akan menghadiahi mereka 100.000. Jangan takut. Ayah akan membawamu pulang sekarang juga. Pergi. Pergi. Setelah menyinggung aula jiwa sunyi, tidak satu pun dari kalian bertiga akan pergi hari ini. Kau bajingan. Apakah kau menganggapku tidak terlihat? Jika kau seorang pria, maka lepaskan putriku dulu. Lepaskan. Aku. Memberinya makanan anjing gigitan demi gigitan. Kau pikir dia bisa pergi hanya karena katamu? Aku memberitahumu, Lin Fen. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Dan jika aku senang, aku akan meninggalkan mayatnya utuh. Kau berani. Kau wanita bau. Kau berani membentakku. Pergi. Seret dia ke sini untukku. Jika aku tidak bisa mendapatkan Suking Er, mendapatkan wanita bau di sampingnya. The film was Sama translated bagusnya. and narrated by Hari ini aku M-Media. ingin keduanya. Nanti tahan kepala Lin Feng untukku. Aku sudah tertahan. Dan membuatnya melihat dengan jelas. Tuan Muda Luo, kau benar-benar jahat. Kau berani menyentuh Tuan Lin. Apakah kau tidak takut akan murka Komandan? Aku akan memusnahkan seluruh klan Luomu. Komandan, Kau jalang bau. Aku tahu kau. Kau adalah anggota pengawal kekaisaran. Jadi kenapa? Di seluruh provinsi Jian, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Komandan berada jauh di luar negeri? status macam apa yang dimiliki Tuan Komandan? Apakah dia juga demi kalian semua? Beberapa bajingan ini menyinggung aula jiwa sunyi kami. Jangan sebut-sebut kau. Kalian beberapa bajingan dari pengawal kekaisaran. Bahkan jika kalian semua, seluruh pengawal kekaisaran hadir, kau tanyakan padanya. Berani dia menyinggung aula jiwa sunyi. Organisasi pembunuh nomor 1 di Kota Naga. Bahkan jika Tuan Komandan sendiri datang, dia masih harus memberi jalan kepada Tuan Puce, bersujud dan berlutut. Sungguh aula jiwa sunyi. Sungguh seorang becer. Kau panggil dia kemari. Aku ingin lihat bagaimana si bajingan becer itu akan membuatku berlutut. Lin Feng, kau ini apa? Apakah kau pantas memanggil nama Tuan Butcher secara langsung? Benar-benar dibesarkan oleh seorang wanita. Kau mengigau. Persis sama seperti ibumu sebelum dia meninggal. Mulutmu benar-benar keras kepala. Jadi kenapa? Apapun yang kubuat dia makan, dia harus memakannya untukku. Aku membuatnya menelannya. Dan dia tidak berani memuntahkannya. Aku bertanya padamu. Kematian ibuku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ya jadi kenapa? Dulu, aku sendiri menyaksikan. Sebelum ibumu meninggal, suara yang dia buat benar-benar nikmat. Dan kau bajingan ini. Jika bukan karena fakta bahwa saat itu, aku bilang aku akan mengampuni hidupmu. Bagaimana mungkin kau bisa hidup sekarang? Lin Feng, jika aku jadi kau, aku akan cepat berlutut. Dan berterima kasih padaku. Mencari mati. Sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Butcher pemimpin aula jiwa sunyi. Apa gunanya kalian? Tuan Butcher, Itu semua karena pria ini. Dia mencari mati. hari ini aku ingin melihat persisnya sampah mana yang bertingkah liar di sini. Hari ini aku akan mengulitinya untuknya. Sungguh seorang becer. Kau punya wibawa yang begitu besar. Tidak, Lin, kenapa kau tidak berteriak lagi? Bukankah tadi kau berteriak dengan sangat gembira? Tuan Butcher, kau tidak perlu turun tangan sendiri. Aku akan lebih dulu atas nama Anda mengulitinya untuknya. Bocah kecil, tutup mulutmu. Tuan Butcher andai. Tuan Butcher, Diam, bocah kecil ini. Kau tutup mulutmu juga. Narapidana nomor 79, Butcher. Salam kepada Tuan Komandan. apa? Apel, Penjara keamanan maksimum bangsa naga. Di dalamnya semua ditakuti. Desprodo. Gelar komandan hanya seseorang yang menyatukan penjara yang bisa miliki. Ini tidak mungkin. Gelar komandan. Sudah tidak kupakai selama bertahun-tahun. sekali komandan tetap komandan. Kemanapun Anda pergi, Butcher masih bawahan Anda. Terlebih lagi, Anda sekarang adalah bagian dari pengawal kekaisaran. Jadi kau The pikir film kau was bisa menunggangi translated kepalaku dan and buang kotoran narrated padaku by dan M-Media. menyentuh putriku. Bukan komandan. Komandan, saya telah dianiaya. Bawahan Anda benar-benar tidak tahu. Dia adalah putri Anda. Saya telah dianiaya, komandan. Pembangkangan. Pengawal, bawa dia keluar dan eksekusi. Komandan, ampuni hidupku. Tuan Butcher, ampuni hidupku. Butcher, uang yang kami hutang padamu. Keluarga Luoku sudah membayarmu. Kau sampah pengkhianat.
Kau benar-benar berlutut di hadapan Lin Fan. Enya, kau bajingan. Jangan sebut-sebut kau datang. Bahkan jika ayahmu Luo Tianhao dan kakakmu Luo Yongfu datang, berani tidak menghormati komandan, aku akan tetap melumpuhkannya. Kau bajingan. Pengawal, bawa dia keluar. Urus dia untukku. Tunggu. Lin Fan. Jadi kau tahu rasa takut sekarang. Aku memberitahumu. Kakekku di Provinsi Jian memiliki kekuasaan mutlak. Jika kau berani menyentuh salah satu jariku, kalian semua harus dikubur bersamaku. Aku memberimu waktu 3 hari. Ungkit mulutnya. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, atau cara apapun. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ya, Komandan. Berani-beraninya menyentuh putriku. Bahkan Raja Langit pun tidak akan menolongmu. Tuan, kami sudah melumpuhkan 10 jari Luo Qiang dan mematahkan kedua kakinya. Tetapi dia masih belum bicara. Dia pria yang cukup tangguh. Hubungi tabib Dewa Lin. Sebelum dia bicara, kita harus menjaganya tetap hidup. Ya, Komandan. Ada satu hal lagi. Nightingale telah kembali. Mengapa dia kembali? Keluarga Nightingale berasal dari keluarga kerajaan negara A. Tujuannya datang kali ini adalah atas nama keluarganya untuk menarik investasi. Perusahaan Nyonya juga ada dalam daftar. Mereka juga secara khusus mengundang Anda. Baik, aku mengerti. Pergi dan buatlah pengaturan. Aku ingin secara pribadi menemani King Air. Siap, Tuan. Benda tua. Kau benar-benar bisa melakukannya atau tidak? Putranya tidak berguna. Ayahnya tak berguna. Kau berjanji akan membantuku membunuh Lin Feng. Tapi sampai sekarang belum ada pergerakan sama sekali. Zuer, jangan khawatir. Aku punya cara sekarang. Cara apa? Kakak Tianhao, katakan saja padaku. Berita terpercaya. Pengawal Kekaisaran, utusan khusus komandan, Tuan Nightingale, sedang membawa pesanan besar dan bergegas ke Provinsi Jian. Aku sudah menyuap penyelenggara lelang. Selama kita mengamankan kiriman barang ini, Kita bisa menjalin hubungan dengan Tuan Komandan. Menjalin hubungan dan menjadi penguasa Provinsi Jieng. Tianhao, kau luar biasa. berhenti. Tolong tunjukkan surat undangan Anda. Bagaimana dengan milikmu? Aku tidak punya. Tidak ada. Jika Anda tidak punya, cepatlah keluar. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Beraninya kau bicara seperti itu. Lin Feng bersamaku. Grup Tianyangmu bahkan tidak terhitung sebagai kelas 3. Mengundangmu saja sudah terlalu terhormat. Dan kau berani-beraninya membawa seluruh keluargamu. Jaga mulutmu. Mengapa? Sampah yang sama sekali tidak berguna ada di mana-mana. Lin Feng, aku lihat kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sepanjang hidupmu, kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita. Susui, kau, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Anjing yang tidak diinginkan ini, jika aku tidak mengasihaninya saat itu, apakah dia bahkan bisa makan? Dia adalah sampah busuk yang kubuang. Sukinger, hanya kau memperlakukannya seperti harta dan memujanya. Kau jalan, The film membawa was aib besar translated bagi and keluarga Su. narrated by Aku M. peringatkan Media. kau. Kau boleh membicarakan aku, tapi kau dilarang membicarakan King Air. Lin Feng, apa kau benar-benar berpikir Tuan Komandan menyukaimu? Lalu mengapa pada akhirnya kau keparat, bahkan tidak bisa mendapatkan surat undangan? Aku memberitahumu. Aku tidak punya surat undangan. Tapi aku tetap bisa masuk. Kau bajingan. Pergi kencing dan lihat dirimu. Semua orang yang menghadiri konferensi penawaran ini adalah naga dan phoenix dari Provinsi Jian. Hanya seekor anjing kampung. Apa kau tidak takut mengotori mata utusan khusus komandan? Keamanan. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Usir kedua anjing ini keluar. Apa yang terjadi? Tuanku, ada 2 pendatang baru yang nekat di sini. Aku akan segera membawa mereka. Apa kau salah? Sudah jelas Lin Feng yang tidak punya surat undangan. Tuan Lin adalah tamu kehormatan konferensi penawaran ini. Tentu saja dia tidak memerlukan surat undangan. Apel, Apa? Tuan Lin, Nyonya Lin, silakan lewat sini. Tuan Lin, Tuan Nightingale sudah di atas. Menunggu Anda sejak lama. King Air, tunggu aku.
Nih tinggal. Kau, mengapa kau di sini? Nih tinggal. Aku punya istri, punya anak. Aku tidak peduli. Aku mencintai King Air. Aku tidak mungkin melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Apakah kau tidak takut aku akan cemburu padanya? Kau bukan orang seperti itu. Aku tahu kau. Juga. Atur tempat duduknya dengan benar. Sesuai perintah Anda. Susu, apa yang kau lakukan? Kau jalan. Bangun. Apakah ini tempatmu duduk? Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa menjadi CEO Grup Tianyang berarti ayam petani berubah jadi Phoenix, perusahaan kelas 3, utusan khusus komandan? Bagaimana mungkin mereka mengundang sampah sepertimu? Gelandangan keluarga Su mengandalkan menjual tubuhmu untuk naik ke ketinggian ini juga merupakan keterampilan. Aku tidak. Dan kau masih bilang kau tidak. Seluruh provinsi Jieng tahu. Kau adalah bos umum yang usang. Kau telah sepenuhnya mempermalukan keluarga Su. Dan kau berani membantah. Hari ini aku pasti akan merobek mulutmu. Berhenti. King Air, Lin Feng, bukan apa-apa. Kita akan duduk di sini saja. Apa statusmu? Apa kau pantas duduk di kursi A? Di mana aku duduk? Apakah aku perlu kau tunjuk-tunjuk dan berkomentar? kursi konferensi penawaran dibagi menjadi peringkat yang berbeda. Kursi ya, hanya orang-orang seperti Patriark Lu, anggota 5 keluarga besar, yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Kau ini apa? Gelandangan yang tidak diinginkan siapapun. Dan pemerkosa yang baru saja keluar dari penjara. Kau benar-benar berpikir kau seseorang yang penting. Mengabaikan aturan adalah tidak The menghormati film was Tuan Komandan. translated and Dua anjing narrated liar. by M. Tunggu Media. untuk menanggung murka utusan khusus komandan. Siapa yang berani lancang di sini? Tuan Nightingale, kepala keluarga Luo, Luo Tianhao, melapor kepada Tuan Nightingale. Lin Feng dan Su King Air, kedua orang celaka ini, tidak menunjukkan rasa hormat pada hierarki, dan dengan sewenang-wenang mengambil tempat duduk di area. Ini benar-benar memberontak. Saya meminta Tuan Nightingale untuk membuat mereka diusir dari lokasi konferensi penawaran. Kalian berdua sampah. Melihat Tuan Nightingale, mengapa kalian tidak berlutut? Penjaga, tolong minta kedua orang ini untuk berdiri. Lin Feng, apa kau tidak dengar? Tuan sudah berbicara. Sekarang keluar. Tuan Nightingale, aku mengusulkan agar kita mematahkan kedua kaki mereka. Untuk memberi pelajaran pada kedua anjing liar ini. Tuan Lin dan Nona Su silakan lanjutkan ke kursi VIP tertinggi. Apa? Apel. Ini. Proyek penawaran ini adalah kolaborasi dengan keluarga kerajaan negara A. Penawaran awalnya adalah 400 juta. Bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Proyek ini tak ternilai harganya. 400 juta, 500 juta, 510 juta, 600 juta. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan membayar semua uangnya. Aku menawar 1 miliar. 1 miliar. Bukankah Lin Feng hanya seorang pemerkosa yang baru keluar dari penjara? Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Selamat kepala keluarga Luo. Untuk 600 juta, kau telah memenangkan proyek ini. Aku bilang apa kau tuli? Aku menawar 1 miliar. Apa kau tidak bisa mendengarku? Kau si miskin, tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Bisakah seekor anjing liar juga menawar 1 miliar? Bahkan jika kau memilikinya, aku perkirakan, itu pasti uang yang didapatkan oleh Jalang Sukingar itu, dengan berbaring. Kami bukan yang tuli. Tapi kau anjing liar ini. Konferensi penawaran sudah selesai dengan satu ketukan palu. Bisnis ini sudah menjadi milik keluarga Luo kami. Kau anjing gila. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menggonggong lian di sini? Kenapa kau tidak bawa saja anjing Sukin R itu dan pergi? Aku memberitahumu. Bukan aku yang harus hina. Tapi kau. Proyek ini. Aku pasti akan mengambilnya. Kau ingin proyek ini hanya 5 keluarga besar, seperti keluarga Luo, yang memenuhi syarat untuk menangani ini. Kalian berdua anjing banget. Kalian ini sebenarnya apa? Menyemburkan bualan liar di sini. Mencoba mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Karl, apa kau pikir semua yang ada di dunia seperti sampah Sukin R ini gratis? Namun,
Jika jalang murahan ini menghabiskan malam denganku, aku mungkin cukup dermawan untuk meminjamkannya 100 juta. Kau binatang, kau berani memberontak. Kau berani bertindak kasar di konferensi penawaran. Utusan khusus komandan, apa kau percaya? Aku akan melaporkan ini kepada Tuan Nightingale. Tuan Nightingale, Tuan Nightingale. Kedua orang ini mengabaikan disiplin dan ketertiban. Segera, seret dia keluar dan eksekusi. Tidak, Tuan Nightingale. Tidak. Tuan Nightingale, aku menawar 700 juta. Selain itu, aku akan menambahkan 200 juta lagi. Sebagai penghormatan kepada Tuan Komandan, proyek ini harus diberikan kepada keluarga Luo kami. Kau pikir 200 juta cukup untuk The mengusirku? film was Beraninya kau, translated and binatang. narrated by 200 juta M-Media. ini adalah persembahan kami kepada Tuan Komandan. Beraninya kau tepat di depan Tuan Nightingale, mengabaikan disiplin dan ketertiban. Dasar orang miskin. Sepanjang hidupmu, pernahkah kamu melihat 200 juta? Seperti apa wujudnya? Bahkan jika anjing liar Sukin R itu berbaring dan mencari uang selama 10 tahun, dia bahkan tidak akan menghasilkan sebagian kecil pun dari itu. Tuan Nightingale, Anda Berani mengucapkan satu kata tidak sopan lagi. Aku akan memastikan tulang-tulang tuamu tidak akan melihat matahari besok. Aku umumkan, proyek ini diberikan kepada Nona Sukinger atas kerjasama. atas dasar hak apa? Nona Kinger, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tuan Lin, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Tuan Nightingale, Tuan Nighty. King L, aku dan Nightingale benar-benar tidak punya apa-apa. King L, dengarkan penjelasanku. Nightingale dan aku, kami berdua benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak berharap bahwa aku satu-satunya di sisimu. Aku hanya ingin selamanya tetap di sisimu. Lin Feng. Aku takut. Aku takut kehilanganmu. King L, dalam hidup ini hanya akan ada satu wanita sepertimu bagiku. Lin Feng, ayo kita menikah. Melapor kepada Tuan Komandan. Saya sudah mengirimkan undangan ke seluruh provinsi Jian. Mereka akan datang dengan penuh hormat untuk memberi selamat kepada Tuan Komandan. Hari ini adalah hari sukacita besarku, tetapi upacara besar tidak diperlukan. Semua yang datang adalah tamu. Perlakukan saja mereka dengan baik. Ya, kau pemerkosa sialan. Hak apa yang kau miliki untuk menikahi seseorang dari keluarga suku? Daftar tamu untuk perjamuan hari ini tidak mencakup keluarga Sumo. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Itu keterlaluan. Kau menikahi putriku. Keluarga ibunya tidak datang. Perjamuan pernikahan yang lusuh ini dibandingkan dengan perjamuan pertunangan putraku, Supen, di Platinum Asken, jauh lebih rendah. Hari ini kau benar-benar berpakaian seperti manusia untuk sekali ini. Suami, bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Apa kau melupakan janji yang kau buat padaku 6 tahun lalu? Dalam hal apa aku lebih rendah dari Sukinger? Apakah karena kau pikir aku tidak secantik dia? Atau apakah karena dadaku The tidak film sebesar was miliknya? translated Atau apakah and narrated by posisi yang dia M-Media. ketahui lebih banyak dariku? Kau lebih rendah darinya dalam segala hal. Kau anjing celaka. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting, bukan? Sampah tak berharga yang tidak diinginkan siapapun. Hanya anjing gila sepertimu yang menginginkannya. Menikahi putriku, Putri So Shanshan, tanpa persetujuan keluarga suku. Sudah kuduga, lahir dari seorang ibu, tapi dibesarkan seperti binatang tanpa ibu. Ketika kau meninggalkan King L, apakah kau pernah peduli padanya, walau sekali? Diam. Meskipun Su King En adalah sampan, tapi dia masih darah daging keluarga suku. Kebetulan, putraku akan menikah. Kau memberikan amplop merah 300 juta. Tidak terlalu banyak kan? Ibu, 300 juta. Itu terlalu murah untuk binatang ini. 500 juta, kurang 1 sen. Kau bisa lupakan untuk pernah melihat jalang bau Sukinger itu. King L, apa yang kau lakukan pada King L? Katakan padaku. Jangan khawatir, selama kau bersedia membayar, aku jamin anjing bau itu akan hidup baik-baik saja. Jika kau menolak, maka kau bisa menunggu untuk menikahi orang mati itu dalam pernikahan hantu. Ayo pergi. King L, Dasar jalang busuk. kau lepaskan King L. Lin Feng. Dasar bajingan. Apa kamu berhak memerintahku? Kau bajingan. Dia adalah adikmu. Kakak.
Sampah busuk dari rumah bordil. Aku Supeng tidak punya saudara perempuan yang jalang seperti itu. Supeng, Dasar jalang busuk. Kamu mau menikah dan pergi. Mana mungkin semudah itu. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan membiarkan bajingan ini dulu menggarapnya. kau, Lagi pula kamu sampah. Daripada membiarkan bajingan Lin Feng itu menikmati kamu, lebih baik menguntungkan keluarga Su kita. bajingan. Lepaskan. Jalang busuk. Aku sudah memberimu muka bukan? Cukup. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil uang kotormu. Dan The mulai film sekarang was King Air translated tidak ada and hubungannya narrated by M. dengan Media. keluarga Sumu. 1 miliar. Itu hanya biaya masuk. Adik laki-lakuku akan menikah, membeli mobil dan rumah. Mana yang tidak membutuhkan uang? Karena kau adalah ipar Supeng. Memberi kami sejumlah uang adalah hal yang benar. Lin Feng, mengizinkanmu menjadi menantu numpang di keluarga suku adalah memberimu kesempatan. Kau bajingan. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Apakah orang miskin pantas menikah? Besok aku akan berada di perjamuan pertunangan Platinum Asken yang 10.000 kali lebih baik daripada tempat ini. Mama, binatang ini sama sekali tidak mampu membayar uangnya. Aku rasa kita harus memanfaatkan ulang tahun Tuan Luo dan menawarkan jalang murahan ini kepada keluarga Luo. Aku perkirakan kartu ini palsu juga. Sukinger, beraninya kau mengkhianati keluargamu. Sekarang kemari. Ibu, jangan keterlaluan. Itu keterlaluan. Keluarga Sukita, karena binatang ini akan diejek oleh orang lain. Kau tidak punya rasa malu dan masih ingin menikah dengannya. Benar, benar. Keluarga Su kami akan segera dipromosikan menjadi salah satu 5 keluarga besar. Bahkan jika kau adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga Su kami, kau tidak akan layak untuk si binatang Lin Feng itu. Pantas. Perjamuan pertunangan adikmu besok akan diadakan di Platinum Ascent. Itu adalah wilayah Bailong. Sekarang lihat dirimu. Membuat tontonan dirimu sendiri. Menyebabkan adikmu kehilangan muka juga. Tabib dewa terkemuka dari bangsa naga. Tuan Li dan Nona Su menikah hari ini. Saya mempersembahkan Ki Ungu datang dari timur. Sebuah lukisan gulir. Ini adalah karya asli. Senilai 100 juta dolar AS. Mohon terima hadiah sederhana ini. Saya harap Tuan Lin akan menerimanya dengan senyuman. Tuan Bailon, The film was mengapa Anda datang ke translated acara and seperti ini? narrated by M. Media. Tuan Li dan Nona Su menikah. Bailong tentu saja harus hadir. Tuan Lin, ini mutiara bercahaya kepala naga adalah harta yang tak ternilai harganya. Bailon dengan ini mengucapkan selamat kepada Tuan Li dan Nona Su, pernikahan yang panjang dan bahagia. Tuan Lin, saya sudah mengosongkan hotel dari semua personel yang tidak berkepentingan. Berlaku segera, Platinum Asken hanya akan dibuka untuk Anda dan Nona King Air. Ini Tuan Bailon, Anda sebelumnya mengatakan perjamuan pertunanganku. Kamu ini makhluk macam apa? Aku, beraninya kamu lancang di sini. Penjaga, usir orang-orang ini keluar. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Tuan-tuan yang terhormat, kita adalah keluarga. Ya ya. Saya adalah Ibu Lin Feng. Menantu yang baik. Cepat beritahu Tuan, jika besok perjamuan pertunangan Supeng juga bisa diadakan di Platinum Ascent. Tuan Lin, Sudah kukatakan, mulai sekarang, King Air dan keluarga Su tidak memiliki hubungan apapun. Lin Feng, kau memaksaku. ayah, Lu Tianhao, mengenai masalah hati itu, bagaimana persiapanmu? Luo Yongfu tuan tua keluarga Lu. ayah. Awalnya semuanya berjalan lancar. Tetapi tanpa diduga, anjing sialan Lin Feng itu ikut campur. Oleh karena itu, Jadi, kamu bahkan tidak bisa mengatasi anjing sialan yang baru bebas dari penjara, tidak bisa mengatasinya. Ketika aku membunuh ibu bejatnya saat itu, seharusnya aku membunuhnya juga, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Lu Tianhao, dasar tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini.
Patriark Luo, mohon tenang saja. Kali ini, aku sudah menghubungi pembunuh bayaran. Anak kecil itu Su Xieyun. Dia tidak akan lolos kali ini. Su Er gadis ini masih yang paling cerdas. Tenang saja. Selama kamu membunuh Su King Er, aset keluarga Su, semuanya akan menjadi milikmu. Kalau begitu Sur akan menyampaikan selamat lebih awal kepada Tuan Besar atas ulang tahun Anda yang ke-80. Melapor kepada Komandan Luo Qiang berbicara sebelum dia meninggal. 5 tahun lalu, Luo Yongfu patriark keluarga Luo didiagnosis menderita gagal jantung. Setelah mengetahui bahwa Nona memiliki golongan darah yang sama dengannya. Selama 5 tahun terakhir, dia terus-menerus mengambil darah Nona. Dia juga mengatakan Dia juga mengatakan bahwa pada perjamuan ulang tahun Luo Yongfu, ambil nyawa Nona Yun. Ini adalah Film was undangan yang dikirim Luo Yongfu translated kepadamu. and narrated Kapan by perjamuan M ulang Media. tahunnya? Besok, Ini gawat. Xiaoyun dalam bahaya. Xiaoyun. Keluarga Lu. Aku sudah berulang kali mengampunimu. Tapi kau melakukan satu hal yang seharusnya tidak kau lakukan. Kau seharusnya tidak menyentuh putriku dan keluargaku. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Azur Falcon, segera pergi siapkan peti mati. Lalu beritahu Butcher dan suruh dia menemaniku untuk memberi ucapan ulang tahun kepada keluarga Lu. Zhao yang salah satu dari 5 keluarga besar. Xiao yang salah satu dari 5 keluarga besar. Qianlang dari 5 keluarga besar. Qianlang dari 5 keluarga besar. Mempersembahkan hadiah senilai 3 juta. Sepasang perselen Jun 8 dewa menyeberangi laut. Semoga Tuan Tua Luo berulang tahun ke-80 yang bahagia. Bagus. Sukacita besar kepala keluarga Luo. Saya dengar, Anda tidak hanya mengundang 5 keluarga besar, tetapi juga mengundang Tuan Komandan. Kami beruntung hari ini untuk menyaksikan kehormatan Tuan Komandan, kepala keluarga Luo. Ketika saatnya tiba Anda harus mengucapkan beberapa kata baik untuk kami. Sama sekali tidak, bahwa keluarga Luoku bisa berada di posisi hari ini. Sepenuhnya bergantung pada kemuliaan yang kalian semua bawa. Silakan duduk. Mari kita tunggu bersama kedatangan Tuan Komandan, kepala keluarga. Mobil Tuan Komandan telah tiba. Apa? Apel, Tuan Komandan telah tiba. kami dengan hormat menyambut Tuan Komandan. Lu Tianhao, lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan merobohkan keluarga Lumu. Sialan. Kukira itu orang penting. Jadi itu kau, bocah kecil ini. Lin Feng, kau jalan. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Kau jalan, lari keluar, dan mengotori perjamuan. Bisakah kau jalan ini menanggung tanggung jawabnya? Segera lepaskan putriku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh seluruh keluarga Lumu. Mulutmu cukup besar. Pengawal, bawa dia ke sini. Biar kulihat bagaimana dia berani menyentuhku. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Butcher kepala balai olah jiwa sunyi. Mengapa dia ada di sini? Salam tuanku. Bawa mereka. Dan bantai mereka semua untukku. Ya. Kau anjing. Xiaoyun, kau baik-baik saja. Kau berani menentangku. Kau berani menentang keluarga Luo. Tidakkah kau tahu? Untuk perjamuan ulang tahun keluarga Luo, Tuan Komandan sudah menerima undangan. Ketika saat itu tiba, dengan satu perintah dari Tuan Komandan, dia akan menghancurkan leher anjing liar sepertimu. Undangannya. Maksudmu yang ini kan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Surat undangan Tuan Komandan. Bagaimana bisa ada padamu? Dasar anjing liar yang hina. Kamu berani mencuri undangan yang kuserahkan kepada Tuan Komandan. Dasar sampah. Kamu sudah hidup terlalu lama, bukan? Jadi, itu kau. Sampah ini mencurinya. 6 tahun telah berlalu. Dan kau masih tidak bisa mengendalikan benda di celanamu. Maupun tangan kotor ini. Bisa kau kendalikan? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan aku tidak ingin ada komplikasi.
tinggalkan anak kecil ini di sini. Dan aku akan mengizinkanmu untuk lari keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, Kalau tidak apa? sama seperti yang kulakukan saat itu, tepat di depanmu, ketika aku membunuh ibu bajinganmu. Kau bajingan. Ibuku memang dibunuh olehmu. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Bukankah The film seharusnya was kamu berterima kasih translated padaku? and narrated Ibu by bajinganmu itu M-Media. adalah seorang janda selama bertahun-tahun. Dan sebelum dia meninggal, dia membiarkanku bersenang-senang. Ketika dia melapor ke istana Raja Neraka, ibu bajinganmu sangat gembira. Kau ini cari mati. Kau bajingan. Kau berani bertindak liar di depan ayahku. Dulu, jika keluarga Luoku tidak mengampuni nyawamu, apa kau akan berada di sini hari ini? Berdiri di sini. Nyawa dibayar nyawa. Lin Feng, meskipun kau sampan, tapi bocah kecilmu masih agak berguna. Xiao Yun. Jangan takut. Ayah ada di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dasar anjing, aku memberitahumu ini. Kamu tidak hanya tidak bisa melindungi bocah kecil ini. Hari ini, jika kamu cukup beruntung untuk berjalan keluar dari gerbang keluarga Luoku, ingat ini baik-baik. Untuk telan bau Sukim R itu, bakar juga sebatang dupa. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun Suking R, aku pasti akan menggali kuburan leluhur keluargamu. Bajingan, kau masih punya nyali untuk peduli pada nyawa orang lain. Tuan Komandan akan segera tiba. Kamu mencuri undangan itu. Kejahatanmu tidak termaafkan. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Seret dia keluar gerbang utama untuk memohon ampun kepada Tuan Komandan. Patahkan lengannya. Tidakkah kau lihat? Ada orang yang berdiri di hadapanmu. Siapa dia sebenarnya? Tentu saja aku tahu. Sampah tak berguna yang melihat ibunya dibunuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pria yang dikurung selama 6 tahun. Seorang pemerkosa keji. Seekor anjing busuk. Dia pikir dia siapa? Hadiah Tuan Komandan telah tiba. Tuan Komandan benar-benar telah tiba. Cepat, cepat ikuti aku ke pintu masuk untuk menyambut Tuan Komandan. Hadiah agung Tuan Komandan. Pasti luar biasa. Keluarga Luoku makmur sekarang. Tuan Komandan memiliki dekret memberikan satu peti mati kepada Luo Yongfu. Apa? Ini tidak mungkin. Tuan Pojun, apakah Anda telah membuat kesalahan? Ya Tuan, keluarga Luo kami menganggap Tuan Komandan sebagai pemimpin kami. Bagaimana bisa ini? Sepenuhnya mengikuti perintahnya. Apa keluarga Luomu bahkan pantas? Ini, Diam, itu karena kamu. Sehingga Tuan Komandan marah. Pengawal, rombokkan kakinya untukku. diam. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengambil nyawamu. Tuan Komandan, Pojun terlambat. Mohon maafkan saya Tuan Komandan. Bangun. Lin? Tuan Komandan. Saya Tian Hao tahu saya salah. Saya mohon. Tahu kau salah. Ketika kau membunuh ibuku dan menculik putriku. Apakah kau tahu kau salah? Ketika kau menyiksa King R selama 6 tahun dan menindas anak berusia 6 tahun. Apakah kau tahu kau salah? Berlaku segera. Keluarga Lu harus lenyap sepenuhnya dari Provinsi Jiang. Sesuai perintah Anda. Dan kelima keluarga besar ini juga harus lenyap bersama mereka. Tuan. Kasihanilah Tuan, kasihanilah Tuan. Pengawal, seret kedua orang itu keluar. Dan cincang mereka. Ya Tuan, jangan Tuan. Tuan, jangan Tuan. Kasihanilah Tuan. Tuan. Dan kedua orang itu juga, seret mereka keluar dan eksekusi. Tunggu. Membiarkan mereka mati begitu saja terlalu mudah. Bawa mereka ke makam ibuku. Aku akan memenggal kepala mereka untuk dipersembahkan bagi mendiang ibuku. Sesuai perintah Anda. Tidak. Tuan Komandan. Hei King R, di mana kau? Suamiku, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu kesepian. Aku ingin kau menemaniku. Aku peringatkan jangan main-main. Mengincarmu, apakah kau pantas? Aku beritahu kau Lin Feng. Itu Su Xiaoyun. Sudah mati. Atas perintah Tuan Besar Luo, Sukingar Jalang ini jangan harap bisa hidup juga. Bunuh dia. Semua yang dimiliki The Sukingar film was translated adalah milikku. and narrated by M-Media. tentu saja
Itu juga termasuk anak di dalam perutnya. Apa katamu? Tuanku, Bawa kedua bajingan ini. Kumpulkan semua anggota pasukan pengawal kekaisaran. Jika King Er kehilangan sehelai rambut pun, aku akan melukai orang-orangnya. Aku akan menguliti mereka semua hidup-hidup. ya, Lepaskan. Siapa kau bajingan? Aku adalah saudaramu sendiri. adik kandung. Aku membenci. Suking ar kau makhluk keji. Jika kau tidak mencuri perjamuan pertunanganku di Platinum Asken, aku pasti sudah lama menjadi naga di antara manusia. Kau jalang busuk sialan. Lepaskan. Lepaskan. Haruskah aku memutar rekaman di sini untuk memberimu sedikit rasa? Xiaopang, jangan lakukan ini. Aku hamil. Kau tidak bisa melakukan ini. Anak haram siapa ini sekarang? Kau pelacur busuk. Siapa ayah dari anak ini? Itu tidak mungkin Lin Fen. Anjing liar itu kan? Kau keparat. Su Peng, kau bajingan hentikan. Lin Feng, Lin Fen, Urusan keluarga Su kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Su Jinglong dia cucumu sendiri. Keluarga Su kami tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu. Daripada membiarkan dia merusak reputasi keluarga Su, lebih baik menyerahkannya kepada cucuku. anak baik bersenang-senanglah. Hari ini mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Sial, dia benar-benar jalan. Pantas saja Lin Feng anjing itu. Sudah lama mendambakanmu. jalang busuk. Aku sarankan kau jangan bergerak sembarangan. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, seumur hidupmu, jangan pernah bertemu dengannya lagi. Si kecil manis di dalam perutnya. Sebenarnya apa yang kalian semua inginkan? Apa yang kuinginkan? Yang kuinginkan adalah menjadi istri komandan. Bisakah kau memberikannya? Dulu Tuan Lin jelas memberimu kesempatan, tetapi kaulah yang mengkhianatinya lebih dulu. Anjing liar seperti Lin Feng. Bagaimana dia pantas dibandingkan dengan komandan? Tepat sekali kau pikir kau siapa? Bagus kau datang. Ini menyelamatkan si anjing ini dari merusak perjamuan ulang tahun Tuan Tua Luo. Dan sekarang, saya perkirakan bocah kecil itu sudah benar-benar dingin. Xiaoyun, dia juga anjing yang dibesarkan oleh keluarga suku. Su Xiaoyun si bocah nakal itu lebih berguna daripada kau. Lin Feng pemerkosa ini. Setelah aku selesai menikmatinya, aku juga akan membiarkan Tuan Tua Luo mencicipi rasa wanita bersuami. Luo Yongfu. Coba panggil dia ke sini. Aku benci kau anjing liar. Nama terhormat Tuan Besar Luo. Apakah itu sesuatu yang pantas kau sebut? Lin Feng, keluarga Luo di Provinsi Jieng, memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Kau sampah mati, bagus kau datang, karena kau sudah di sini. Kau bisa mendengarkan bagaimana bocah kecil yang kau besarkan menjerit sebelum dia mati. Kenapa tidak bisa tersambung? Aku yang akan melakukannya. Biarkan bajingan itu masuk. Patriark Luo pasti saat ini sedang menjamu Tuan Komandan. Apakah kau pikir semua orang punya waktu untuk peduli apakah kau anjing gila, berpura-pura? Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan Su Qinger, maka suruh dia menyerahkan grup Tianyang. Aku sebagai ibunya masih bisa mengampuni nyawanya. Sama sekali tidak, Lin Feng. Grup Tianyang adalah karya hidupku. Ibu itu adalah sumber kehidupan Xiaoyun dan aku. Kau anjing liar yang mencari uang sambil berbaring. Apakah kau masih takut tidak bisa menghidupi dirimu sendiri? Adikku tersayang. Uang ini, apakah cukup bagimu untuk menemaniku selama 10 tahun? Sudah cukup bagus kamu menghasilkan uang. Saat itu, Ibu Ending Lin Feng tidak menghasilkan sepeser pun. Sepertinya. Dan kau bajingan ini. Saat itu Tuan Tua Lu dan aku. Alasan aku membesarkanmu di rumahku juga untuk memberitahu ibu murahanmu, bahkan putramu, The tidak film was bisa lepas dari translated genggamanku. and narrated by Kau cari mati. media. Dengan tetua Luo di sini, siapa di seluruh provinsi Jieng yang berani menyentuh keluarga suku? Ini, Tuan Tua Luo. Mengapa Anda datang?
Anda tidak perlu menangani masalah sekecil ini sendiri. Tepat sekali. Menghadapi bajingan Lin Feng ini. Mengapa kita harus membutuhkan Tuan Tetua Luo untuk turun tangan secara pribadi? Lin Feng, kau anjing liar. Kenapa kau tidak cepat berlutut untuk menyambut Tetua Luo? Diam. Kau orang tua berani-beraninya memukulku. Apakah kau lupa bagaimana aku memperlakukan keturunanmu? Tuan Tua Luo. Apakah Anda lupa bahwa kita berdua saat itu bersama-sama? Diam. Tuanku mohon pertimbangkan lagi. Su Jinlong benar tua ini. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjingnya. Dia melakukan semuanya. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Patriark Tua Luo, apakah Anda salah? Bagaimana Anda bisa membungkuk, terus membungkuk pada bajingan ini? Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Komandan lagi, aku akan mengambil nyawamu. Tidak. Ini tidak mungkin. Lin Feng bajingan ini. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Komandan? Semua anggota pasukan pengawal kekaisaran, hormat kepada Tuan Komandan. Apa? Apel, Apa? Lin Feng, kau. Supeng kau bocah sialan. Di depan iparmu. Lelucon macam apa yang kau buat? Lin Feng menantu baikku. Kesalahpahaman hari ini sudah menjadi terlalu besar. Semuanya bubar-bubar sekarang. Aku perlu berbicara baik-baik dengan menantu kesayanganku. Tepat sekali. Sejak kecil, aku tahu Lin Feng anak ini akan mencapai hal-hal besar. Bagi keluarga Su kita, memiliki menantu si baik ini adalah kehormatan bagi kita. Kau menyebalkan. Suamiku kau adalah Tuan Komandan? Kenapa kau tidak memberitahuku? Selama 6 tahun terakhir, aku sangat mengkhawatirkanmu. King Er, cepat dan pergi bersama Zhu Ea untuk menemani Feng Er pulang. Sejak keluarga Sumu menyentuh putriku, sejak saat itu, aku sama sekali tidak punya hubungan lagi denganmu. Para penjaga tangkap mereka. Siap laksanakan. Menantu yang baik. Kami salah. Kami tahu kami salah. Bunuh dia. King Er tahu akhirnya bangun. Jangan khawatir. Tabib Dewalin bilang bayinya baik-baik saja. Selain itu aku menyembunyikan sesuatu darimu sebelumnya aku. Lin Feng, kau telah menderita. King Er, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.